Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 4 FKIP Universitas Bahasa Sumedang. Pada video kali ini saya akan menampilkan suatu simulasi menjadi pembina pramuka pada tingkatan penegak dan akan membahas mengenai materi SKU nomor 12 penegak Bantara mengenai dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja ya, kita tonton saja video berikut ini. Kepada Pradana hormat gerak. Tegak gerak. Siap gerak. Setengah lengan lencang kanan gerak. Tegak gerak. Lapor. Sangga pencoba siap. Sangga pendobrak siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kepada tiap-tiap pemimpin sangga dapat kembali ke samping kanan sangganya masing-masing. Laksanakan. Siap laksanakan. Pimpinan, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Lapor upacara pembukaan latihan tanggal 23 April 2022 siap dilaksanakan. Kakak pembina dipersilakan memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor upacara pembukaan latihan tanggal 23 April 2022 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan ksatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini untuk melaksanakan latihan kepramukaan. Adapun untuk latihan kali ini kita akan membahas mengenai SKU Penegak Bentara nomor 12, yaitu dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Kakak harap kita semua dapat melaksanakan latihan ini dengan secara sesama dan semoga latihan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan materi yang kakak sampaikan serta adik-adik sekalian dapat memahami materi mengenai SKU nomor 12 ini. Sebelum melaksanakan latihan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kak. Lapor, upacara pembukaan latihan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pimpinan saya serahkan kepada tiap-tiap pemimpin sangga untuk dapat membubarkan sangganya masing-masing. Laksanakan. Siap, laksanakan. Kepada Pradana, hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, kita sangat bersyukur sekali dapat berkumpul kembali di latihan Pramuka kali ini. Untuk membangkitkan semangat kita dalam menjalani latihan kali ini, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu. Kita nyanyi lagu yang semangat, lagu yang bisa membangkitkan semangat pemuda-pemudi Indonesia. Semuanya sudah tahu apa judulnya? Ya, lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Oke. Dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri.
Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah pada semangat ya. Oke, kita lanjutkan kembali latihan kita. Oh ya, sebelumnya untuk mengetahui siapa saja yang hadir pada latihan kali ini, kakak menugaskan kepada Pradana. Oke, siap Pradana? Pradana untuk mengecek kehadiran tiap-tiap anggotanya. Untuk buku absennya bisa diambil di sini ya. Oke, silakan kepada Pradana untuk melakukan pengecekan kehadiran anggota. Baik, sebagaimana yang kakak tadi sampaikan bahwa kali ini kita akan membahas mengenai sejarah kepramukaan di Indonesia dan dunia. Yang pertama kali akan kakak sampaikan adalah mengenai sejarah kepramukaan dunia. Sejarah kepramukaan atau kepanduan dunia tak lepas dari peran satu sosok penting yang bernama Baden-Powell. Ini dia orangnya. Semuanya sudah pada tahu kan siapa Baden-Powell itu? Baden-Powell dikenal sebagai Bapak Kepanduan Sedunia. Ada yang tahu siapa nama asli dari Baden-Powell? Oke, baik. Nama asli dari Baden-Powell adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Beliau lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari 1857 dan meninggal di Kenya pada tanggal 8 Januari 1941. Baden-Powell beserta Alexander Smith pada tahun 1907 menyelenggarakan suatu perkemahan kepanduan pertama atau bisa disebut juga jambore di Kepulauan Brownsea, Inggris. Jadi Baden-Powell dan Alexander Smith yang merupakan pendiri dari Boys Brigade, mereka berdua memprakarsai perkemahan di Kepulauan Brownsea, Inggris tersebut. Kemudian pada tahun 1908 mulailah dirintis latihan kepramukaan awal atau latihan kepanduan awal. Dan pada tahun 1908 pula Baden-Powell menerbitkan sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys yang di dalamnya berisi panduan untuk perkemahan. Buku itu sangat laris dan banyak memberikan inspirasi kepada orang-orang di sana di Inggris untuk membuat suatu organisasi kepanduan atau perkumpulan anak muda di bidang kepanduan. Setelah berkembang sangat pesat, kemudian sebelumnya kepanduan itu kebanyakan adalah anak laki-laki. Kemudian pada tahun 1910, Baden-Powell beserta adiknya yaitu Agnes memprakarsai untuk mendirikan suatu perkumpulan atau organisasi pandu untuk putri yang diberi nama Girls Guide. Berlanjut ke tahun 1916. Pada tahun 1916, gerakan kepanduan semakin berkembang, kemudian didirikan kepanduan untuk anak usia siaga atau umur 6-12 tahun yang disebut dengan cub atau artinya adalah anak serigala. Kemudian pada tahun 1918 dibentuk pula kepanduan untuk tingkat remaja umur yang berusia lebih dari 17 tahun yang diberi nama Rover Scout. Kemudian pada tahun 1920 adalah suatu tahun bersejarah bagi kepanduan sedunia, yaitu diadakannya Jambore Sedunia yang pertama yang diselenggarakan di Olympia Hall
Inggris, Olympia Hall di London ya, London, Inggris, yang diikuti oleh 8.000 peserta dari 34 negara. Kemudian pada tahun 1922, Baden Powell menerbitkan kembali sebuah buku yang judulnya adalah Referring to Success. Buku Referring to Success ini berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampahnya untuk mencapai kebahagiaan. Satu lagi. Pada saat Jambore Dunia pertama pada tahun 1920 itu juga dilakukan penobatan Baden Powell sebagai Bapak Pandu Sedunia. Oke, itu adalah sejarah singkat kepramukaan atau kepanduan di dunia. Baik, barusan kita sudah mengetahui bagaimana sejarah atau kronologi singkat perkembangan kepramukaan dunia yang dirintis oleh Bapak Pandu Dunia yaitu Baden Powell. Sekarang kita masuk ke sejarah kepramukaan di Indonesia. Oke. Jadi kepramukaan Indonesia itu erat pengaruhnya juga dari berkembangnya kepanduan dunia di Amerika Selatan. Jadi kepanduan yang dirintis oleh Baden Powell itu setelah Jambore pertama dunia itu kan menyebar ya ke berbagai negara di dunia, termasuk ke Belanda juga. Nah, Belanda pun karena Belanda saat itu sedang menjajah Indonesia, menjajah wilayah Indonesia, kemudian membawa pengaruh ajaran kepanduan dari Baden Powell tersebut ke Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu. Tepatnya pada tahun 1912 berdiri suatu organisasi kepanduan yang bernama NIPV, yang kepanjangannya adalah Nederland Indisch Padvindervereniging atau Persatuan Pandu Belanda di Hindia Belanda. Organisasi kepanduan ini dikhususkan untuk anak-anak Belanda saja. Kemudian pada tahun 1916 sampai 1920 bermunculanlah organisasi-organisasi kepanduan lain selain NIPV. Contohnya seperti Javans Padvinders Organisatie atau JPO, yaitu salah satu organisasi kepanduan pertama di Nusantara yang didirikan oleh Sri Paduka Mangkunegara ke-7. Selain JPO, ada juga dibentuk Hizbul Waton yang dibentuk oleh Muhammadiyah. Kemudian ada Info, Siap, dan sebagainya. Setelah berkembang semakin pesat, pada tahun 1928, sebelumnya istilah pandu itu belum dikenal ya di Indonesia, karena pengaruh dari Belanda yang menyebutkan pandu itu sebagai padvinder atau padvinderi. Namun karena ada larangan dari pemerintah Hindia Belanda mengenai penggunaan istilah padvinders dan padvinderi, jadi pada tahun 1928 tepatnya pada Kongres Siap Kongres Siap pada tahun 1928, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan sebuah istilah untuk menggantikan istilah padvinderi atau padvinders tersebut, yaitu istilah pandu atau kepanduan. Jadi istilah pandu atau kepanduan itu dikenalkan oleh Kiai Haji Agus Salim. Pada tahun 1928 juga kita mengenal hari bersejarah bagi pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Semuanya pada tahu kan? Ya. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakannya Kongres Pemuda, dan yang dikenal pasti adalah Sumpah Pemudanya. Setelah tahun 1928, pada tahun 1928 pun, tepatnya pada tanggal 23 Mei 1928 dibentuk suatu
perkumpulan dari beberapa organisasi pandu, yaitu PAPI atau Persaudaraan Indonesia. Pada tahun 1930, organisasi-organisasi yang sebelumnya berpencar itu ya tidak bergabung gitu, atau kepanjangannya adalah Kepanduan Bangsa Indonesia. Jadi KBI itu adalah gabungan dari INPO, PK, dan PPS. Jadi organisasi-organisasi kepanduan, beberapa organisasi kepanduan digabung dalam satu organisasi, yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1938, kemudian didirikan BPPKI, yaitu Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Jadi dalam periode 1912 sampai 1938 itu kita masih dalam keadaan dijajah oleh Belanda. Nah, kemudian pada tahun 1945, sebelum 1945 kan kita dijajah oleh Jepang ya. Ya, penjajah Jepang itu sangat melarang adanya pergerakan seperti gerakan kepanduan atau gerakan pramuka ini. Jadi para anggota organisasi kepanduan yang sebelumnya berkembang itu mereka mengalihkan dulu dari organisasi kepanduan ke organisasi-organisasi bentukan Jepang seperti Keibondan, Seindendan, Peta, dan sebagainya. Kemudian pada tahun 1945 dibentuknya PKKI atau Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia. Nah, pada akhir tahun 1945 setelah kemerdekaan Indonesia diselenggarakan suatu Kongres Kesatuan Kepanduan oleh PKKI di Surakarta. Nah, pada kongres tersebut hasilnya adalah dibentuk suatu organisasi yang namanya adalah Pandu Rakyat Indonesia, yang ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1950, pada Kongres kedua Pandu Rakyat Indonesia di Yogyakarta, dihasilkan suatu keputusan untuk menghidupkan kembali organisasi kepanduan yang non-aktif. Dan Pandu Rakyat Indonesia bukanlah lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Jadi organisasi-organisasi yang sebelumnya tidak aktif karena pemerintah hanya mengakui satu aja, yaitu PRI. Setelah Kongres kedua PRI di Yogyakarta, organisasi-organisasi yang non-aktif itu kembali dihidupkan kembali, dan PRI bukan satu-satunya lagi organisasi kepanduan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1952 didirikan suatu organisasi namanya IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia sebagai federasi kepanduan dan menjadi anggota Pandu Dunia. Pada tahun 1954 berdiri pula Popindo atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, dan juga PKPI yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia sebagai dua federasi kepanduan putri. Jadi pada saat itu ada 3 federasi kepanduan di Indonesia. Yang pertama adalah IPINDO, yang kedua Popindo, dan yang ketiga PKPI. Nah, kemudian dari 3 federasi itu digabungkan menjadi satu dalam naungan Perkindo, yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia. Pada tahun 1959, Bung Karno memberikan suatu gagasan, itu untuk mendirikan suatu gerakan pramuka. Nah, tindak lanjut dari gagasan Bung Karno ini pada tahun 20 Mei
pada tahun 1960 gagasan Bung Karno ini disetujui dan direncanakan pendirian Gerakan Pramuka. Pada tanggal 9 Maret 1961, organisasi-organisasi kepanduan kemudian dileburkan menjadi satu, yaitu organisasi kepanduan yang bernama Gerakan Pramuka. Pada tahun 1961, tepatnya pada tanggal 30 Juli 1961, organisasi-organisasi kepanduan seluruh Indonesia berkumpul di Istora Senayan membawa benderanya masing-masing. Dengan sukarela mereka menyatakan untuk meleburkan diri dalam Gerakan Pramuka. Kemudian bendera mereka tersebut, bendera yang menandakan organisasi mereka, dikumpulkan dan disimpan di museum. Nah, pada tanggal 30 Juli ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Sementara pada tanggal 9 Maret 1961 dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1961, Gerakan Pramuka ditetapkan untuk menyatukan organisasi kepanduan yang sebelumnya banyak menjadi satu, yaitu Gerakan Pramuka. Jadi di suatu keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka disebutkan dan ditetapkan bahwa Gerakan Pramuka untuk menyatukan organisasi kepanduan dalam satu wadah Gerakan Pramuka. Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Insinyur Juanda selaku mandataris Presiden RI karena pada waktu itu Bung Karno sedang dinas ke luar negeri. Baik, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Ada yang tahu gak orang yang ada di dalam foto ini siapa? Oke. Beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sultan Yogyakarta yang ke-9. Beliau dikenal sebagai Ketua Kuartir Nasional pertama Indonesia. Jadi, beliau dilantik pada tahun 1961, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1961 tersebut, Gerakan Pramuka resmi diperkenalkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi pada tanggal tersebut diadakan apel besar yang dihadiri oleh 10.000 peserta. Kemudian dilakukan pelantikan oleh Presiden Insinyur Soekarno untuk melantik Mapinas, Kuarnas, dan Guarnari. Nah, pada tanggal tersebut beliau, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dilantik menjadi Ketua Kuarnas. Oke. Nah, semuanya sudah tahu kan? Tanggal 14 Agustus itu dikenal sebagai apa? Ya, 14 Agustus 1961 dikenal sebagai Hari Gerakan Pramuka. Setelah berkembang cukup sangat pesat setelah tahun 1961. Kemudian tahun 1973 diadakan suatu jambore tingkat nasional yang pertama kali di Indonesia, yaitu yang bertempat di Cibubur, Jakarta. Ya, jambore ini setelah jambore pertama dilakukan juga Jambore Nasional kedua tahun 77, Jambore ketiga tahun 81, Jambore keempat tahun 86, Jambore kelima tahun 91, Jambore keenam tahun 96, Jambore ketujuh di tahun 2001, kemudian Jambore Nasional ke-8 di Jatinangor, di Sumedang, di kota kita tercinta pada tahun 2006, kemudian Jambore Nasional ke-9 pada tahun 2011, dan Jambore Nasional ke-10 yang di Cibubur, Jakarta tahun 2016. Baik, itu adalah sejarah singkat dari kepramukaan di Indonesia. Oke.
Mungkin penjelasan mengenai materi sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia dari kakak dicukupkan sekian. Barangkali ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, dicukupkan sekian saja materinya. Setelah ini kakak mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi tiap kelompoknya nanti kakak akan tugaskan untuk memahami sejarah kepramukaan yang sudah kakak sampaikan tadi. Mungkin bisa ditambah sumber-sumber lain. Ya, nanti setiap kelompok dipersilakan maju ke depan untuk menjelaskan mengenai sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia tersebut. Ya, jadi penjelasan mengenai sejarah kepramukaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini dihitung juga sebagai pengujian untuk SKU Penegak Bantaran nomor 12, yaitu dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Jadi silahkan kalian pahami kembali penjelasan dari kakak dan juga cari sumber-sumber lainnya untuk menambah kekayaan wawasan dan pengetahuan kalian mengenai sejarah kepramukaan di Indonesia dan dunia. Oke? Siap. Silakan kalian sekarang kakak bagi kalian menjadi beberapa kelompok dan silakan kalian berdiskusi. Oke? Jadi semua orang itu harus berbicara ya. Gak cuma satu orang doang atau dua orang doang, tapi semua anggota kelompoknya harus bicara. Kecuali yang emang kelompoknya 2 orang gitu ya apa. Dua-duanya mesti bicara. Siap? Oke. Mungkin materi cukup sekian ya. Kakak tunggu diskusi sampai berapa menit? 15 menit cukup? Oke, cukup. Baik, silakan berdiskusi. Baik, waktu berdiskusi sudah habis. Kakak persilahkan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan dan menjelaskan mengenai sejarah kepramukaan di dunia dan di Indonesia. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Ahmad Fauzi dan rekan saya Anissa Rayati. Kami berdua akan menjelaskan mengenai sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Sebelumnya, kami akan menjelaskan mengenai sejarah kepramukaan dunia terlebih dahulu. Sejarah kepramukaan dunia tak lepas dari seorang yang bernama Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau disebut lebih sering dikenal sebagai Robert Baden-Powell, yang dikenal sebagai Bapak Pandu Sedunia. Pada tahun 1907, beliau beserta Alexander Smith, pendiri Boys Brigade, mereka berdua memprakarsai suatu perkemahan di Kepulauan Brownsea, Inggris yang kemudian dikenal sebagai Jambore. Pada tahun 1908, Baden-Powell mempublikasikan sebuah buku berjudul Scouting for Boys yang di dalamnya berisi mengenai panduan perkemahan. Pada tahun 1908 juga mulai dirintis latihan kepanduan pertama. Kemudian pada tahun 1912, Baden-Powell beserta Agnes Baden-Powell, adiknya, mereka mendirikan suatu organisasi kepanduan untuk putri yang bernama Girls Guide. Kemudian pada tahun 1916, setelah kepanduan semakin berkembang, didirikannya suatu kepanduan untuk tingkat usia siaga yang bernama Cub, yang artinya anak serigala. Kemudian pada tahun 1918 didirikan pula organisasi kepanduan untuk usia 17 tahun ke atas, untuk usia remaja sampai 17 tahun, yang namanya adalah Rover Scout.
Kemudian, Bapak Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya yang berjudul Rovering to Success pada tahun 1922 yang bercerita tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampahnya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia Hall, London untuk pertama kalinya Jambore Dunia dilaksanakan dan diikuti sebanyak 8.000 peserta dari 34 negara. Dan dari kegiatan tersebut, akhirnya Bapak Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Dari sana, gerakan kepramukaan atau kepanduan ini kemudian menyebar ke berbagai negara. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan kepramukaan di Indonesia. Untuk sejarah pramuka di Indonesia kita dapat telusuri dimulai dari pada tahun 1912 di mana gerakan kepanduan mulai menyebar di Indonesia. Salah satunya adalah munculnya NIPV atau singkatan dari Nederland Indisch Padvindersvereniging, adalah suatu organisasi pandu untuk anak-anak Hindia Belanda. Kemudian pada rentang tahun 1916 sampai 1920 bermunculanlah organisasi-organisasi kepanduan seperti JPO atau Japan's Padvinders Organisasi, kemudian disebut Waton, Siap, Info, dan sebagainya. Pada tahun 1930, organisasi-organisasi kepanduan yang banyak itu kemudian meleburkan diri menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 didirikannya PAPI, yaitu Persatuan Antar Pandu Indonesia, dan pada tahun 1938 berdiri BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. BPPKI ini kemudian melakukan kegiatan Perkino, yaitu Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkino ini kemudian menjadi salah satu perkembangan awal dari istilah Jambore Nasional. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih bisa berjalan dan masih bertahan. Namun, setelah Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda, banyak kepanduan Indonesia yang mengikuti Keibondan, Peta, dan Seinendan. Jepang melarang berdirinya partai dan menganggap bahwa gerakan pramuka berbahaya karena dapat memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk terus menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengusir tentara Jepang dari Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 28 Desember 1945, didirikanlah organisasi Pandu Rakyat Indonesia yang digunakan sebagai wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi yang kemudian dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Kepanduan, dan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia sehingga pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Pramuka. Kemudian pada tahun 1973 dilaksanakanlah Jambore Nasional pertama Indonesia. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai sejarah kepramukaan dunia dan sejarah kepramukaan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah tampil barusan. Mungkin gak semuanya bisa tampil ya di hari ini karena keterbatasan waktu. Mungkin di lain
hari di latihan berikutnya bisa untuk melakukan pengujian SKU nomor 12 ini. Oke, karena waktu sudah semakin sore, ada baiknya kita memanfaatkan waktu ini untuk melaksanakan suatu permainan. Oke, mungkin tadi kalian sudah penat ya, udah ngantuk mungkin mendengarkan penjelasan kakak, atau melihat dan mendengarkan penjelasan dari teman-teman kalian. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan atau games. Gamesnya adalah judulnya bisik-bisik tetangga. Oke, jadi gini, kakak, kita kan sudah bagi beberapa kelompok ya. Oke, nanti setiap kelompok itu dijejerkan satu banjar. Tiap orang berjarak sekitar 1-2 meter dari temannya. Jadi orang pertama, nanti kakak akan memberikan suatu kalimat kepada orang pertama. Jadi orang pertama dipersilakan untuk membaca kalimat tersebut, lalu ia harus hafalkan kalimat tersebut. Nah, setelah itu di aba-aba ketiga, dia harus membisikkan kalimat yang telah dia hafal itu ke teman yang di sampingnya. Dia membisikkan ke temannya, langsung membisikkan kalimat yang sudah ia hafalkan. Setelah itu temannya kemudian berbisik lagi ke temannya lagi, berbisik lagi sampai ke orang yang terakhir. Nah, orang yang terakhir kemudian mengucapkan kalimat yang ia dengar dari bisikan temannya. Oke, jadi nanti dicek apakah temannya itu membisikkan hal yang benar kepada dirinya atau tidak. Jadi dicek nanti pas di orang yang terakhir. Yang kalimatnya salah akan dihukum. Oke, yang benar selamat dari hukuman. Siap. Oke, sekarang semuanya berbaris menurut kelompoknya masing-masing. Dan nanti kakak akan atur jaraknya ya. Oke, silakan. Oke, semua sudah siap ya. Ini kakak ada kalimat. Untuk orang yang pertama, kamu hafalkan kalimat ini. Nanti setelah kakak beri aba-aba 1, 2, 3, kamu langsung bisikin ke teman sebelah kiri kamu. Ya. Sekarang hafalkan dulu. 3, 2, 1. Udah, Pak? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Anissa, kamu adalah orang terakhir. Coba sebutkan kalimat apa yang dibisikin sama temanmu barusan. Robert Stephenson Smith Baden-Powell dikenal sebagai Bapak Kepanduan Sedunia yang lahir pada 22 Februari 1857 dan meninggal pada 8 Januari 1941. Oke, kakak cek kalimatnya ternyata benar ya. Berarti untuk kelompok 1 selamat dari hukuman. Tepuk tangan. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah latihan kali
ini berjalan dengan lancar dan aman tanpa ada kendala yang berarti. Dan penjelasan serta latihan mengenai sejarah kepramukaan dunia serta pengujian SKU nomor 12 Penegak Bantara sudah sebagian besar anggota sudah melaksanakan untuk pengujiannya. Oke, dan yang lainnya mungkin bisa melakukannya di pertemuan berikutnya. Kakak melihat latihan ini cukup kondusif ya, semuanya berjalan lancar, permainan pun tadi seru ya. Oke, karena waktu hampir menunjukkan pukul 15, sekarang kita siap-siap untuk upacara ya di lapangan upacara. Oke, semuanya siap-siap untuk petugasnya. Persiapkan juga siapa-siapa yang mau jadi petugasnya. Oke, kita ke lapangan upacara untuk upacara penutupan latihan. Terima kasih. Semoga upacaranya lancar dan kita bisa pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kepada Pradana hormat gerak. Tegak gerak. Siap gerak. Setengah lengan lencang kanan gerak. Tegak gerak. Lapor. Sangga pencoba siap. Sangga pendobrak siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kepada tiap-tiap pemimpin sangga dapat kembali ke samping kanan sangganya masing-masing. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pimpinan, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Lapor upacara penutupan latihan siap dilaksanakan. Pembina upacara dipersilahkan memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, upacara penutupan latihan siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua telah melaksanakan latihan pada hari ini. Mudah-mudahan latihan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, utamanya untuk mengetahui dan memahami bagaimana sejarah kepramukaan di Indonesia dan juga dunia. Kakak harap latihan selanjutnya lebih baik dari sekarang. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di minggu depan di latihan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengakhiri latihan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa selesai. Dari kakak dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kak. Lapor, upacara penutupan latihan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pimpinan saya serahkan kepada tiap-tiap pemimpin sangga untuk dapat membubarkan sangganya masing-masing. Laksanakan. Siap, laksanakan. Kepada Pradana, hormat, gerak. Tegak, gerak.